Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabarratum min al-jannati manzila. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل هذا العمل صالحا ولوجهك خالصا وبعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua sehat walafiat. Allah mudahkan semua urusan hidup kita dan Allah kumpulkan kita lagi nanti kelak di surganya, amin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang keluar dari rumahnya untuk meniti jalan ilmu pengetahuan, subuh-subuh pula, dingin, ngantuk, melawan dingin, melawan ngantuk, melawan gelap, melawan lelah, dan begitu seterusnya. Salaka fihi sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat semua ya? Hari ini izinkan saya membahas atau kita sama-sama membahas satu tema, yaitu tentang hari akhir atau hari kiamat, yang itu bagian dari iman kita kepada hari akhir. Jadi hari ini kita akan coba untuk mendalami tentang hari kiamat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama. Dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Saya ulangi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Dari ayat ini, Al-Hajj ayat yang pertama, Allah mengaitkan takwa dengan hari kiamat. Ya kan? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Kemudian diikuti dengan redaksi inna sa'ata lasyai'. Inna zalzalata sa'ah. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu syai'un 'azim, sesuatu yang besar. Takwa dikaitkan dengan hari kiamat. Berarti apa itu?
Berarti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarat keselamatan pada hari kiamat. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, kata Allah. Kemudian sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu sangat dahsyat, sangat besar. Berarti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala syarat keselamatan seseorang di hari kiamat. Jadi siapa yang mau selamat di akhiratnya, termasuk pada hari kiamat nanti, termasuk pada kehancuran, hari kehancuran nanti, syarat utamanya adalah ittaqullah, atau di sini ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Dari ayat ini juga kita mengambil kesimpulan bahwa takwa adalah keniscayaan orang yang beriman kepada hari akhir, atau takwa adalah bagian dari makna iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena Allah berpesan kepada kita supaya kita bertakwa untuk menghadapi hari kiamat nanti, maka pertanyaan besarnya adalah ada 4 pertanyaan besarnya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hari kiamat. Jadi kita lagi ngomongin hari kiamatnya. Kalau tentang takwanya kita sudah pernah bahas. Sederhananya takwa itu adalah melaksanakan semua perintah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, atau meninggalkan semua larangan, baik yang haram ataupun yang makruh. Jadi melaksanakan semua perintah Allah semuanya dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya tentang hari kiamat itu 4. 1. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? 2. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Kapan sih terjadinya? Yang ketiga, bagaimana peristiwanya? Dan yang keempat adalah apa tanda-tandanya? Karena kita diperintahkan tadi bertakwa kepada Allah untuk mempersiapkan hari kiamat, maka 4 hal ini kita coba untuk kaji dalam rangka memahami hakikat hari kiamat itu, dan kemudian kita mempersiapkan diri barangkali kita ketemu dengan hari kiamat. Apalagi tanda-tanda kiamat sebagian besarnya sudah nampak, berarti kiamat sudah dekat. 2 hari lagi lah. Baik, tentang pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan yaumul qiyamah, atau bahasa yang lain as-sa'ah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari kiamat itu adalah hari kehancuran alam semesta. Berbeda dengan hari akhir, ya. Kita pernah bahas hari akhir. Hari akhir itu semua yang terjadi setelah kematian. Ya. Kalau hari akhir itu semua yang terjadi setelah kematian. Ya, ditanya 3 pertanyaan. Kemudian dapat nikmat atau siksa kubur. Kemudian hari kiamat. Hari kiamat ini bagiannya, Bapak Ibu. Oke. Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Hari kiamat itu adalah hari kehancuran alam semesta yang pasti akan terjadi. Ya, di hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta yang pasti akan terjadi. Kenapa pasti akan terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikannya kepada kita. Jadi dia pasti terjadi. Misalnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 87. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kata Allah, "Allahu la ilaha illahu." Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia.
la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Sungguh Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. La raiba fi. Yang hari kiamat itu tidak raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti hari kiamat itu pasti terjadi, pasti. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Ghafir 59, dalam surah Ghafir 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu la'atiyatun, pasti terjadi. Pasti terjadi hari kiamat itu. Hari kehancuran itu pasti terjadi. La'atiyatun la raiba fiha. Dan kejadiannya tidak ada keraguan padanya. Pasti terjadi. Ya. Dan karena itu rukun iman kita yang keenam atau yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Yang diantara makna hari akhir itu adalah hari kiamat sama dengan hari kehancuran. Oke, baik. Pertanyaan pertama sudah kita jawab, apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Berarti hari kehancuran alam semesta yang pasti akan terjadi. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kapan terjadinya? Kapan kira-kira ya? Wallahu a'lam. Ya, yang mengetahuinya hanya Allah. Tapi pasti dia terjadi setelah tiupan sangkakala ke berapa? Satu apa dua? Dua apa satu? Setelah tiupan sangkakala yang pertama. Jadi hari kehancuran itu yang tahu waktunya hanya Allah saja, tapi pasti kejadiannya terjadi setelah sang tiupan sangkakala yang pertama. Kita lihat ayat-ayatnya tentang hanya Allah dulu ya, tentang Allah yang tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-A'raf 187. Al-A'raf 187. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha. Kata mereka, kapan terjadi hari kiamat itu, wahai Nabi? Allah perintahkan kepada Nabi, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang bertanya itu, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya yang tahu hanya Tuhan. Berarti nggak ada yang tahu termasuk Nabi Muhammad. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya illa hu, kecuali Allah saja. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya dalam satu hadis ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian berkata kepada Nabi, mata sa'ah. Wahai Nabi, kapan hari kiamat itu? Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi adalah pertanyaan kepada laki-laki ini. Laki-laki ini nanya kepada Nabi kapan hari kiamat. Jawabannya adalah pertanyaan Nabi. Apa pertanyaan Nabi? Madza a'datta laha? Apa sih yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat? Ya. Jadi sama Rasul nggak dijawab tuh, sama Nabi nggak dijawab, tapi malah nanya balik, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Artinya jawaban kapan hari kiamat itu terjadi nggak penting. Kenapa? Karena yang tahu hanya Allah. Ada pertanyaan lain yang jauh lebih penting daripada kapan, tapi apa yang telah engkau persiapkan. Oke? Nah, sedangkan clear ya, yang tahu hanya Allah saja. Jadi kalau ada dulu katanya 2000 berapa tuh ya? 2000
12 yang ada filmnya ya. Nah, 2012. Sekarang sudah 2000. Wah, itu jauh amat. 2012. Nah, nanti mungkin ada lagi orang bilang tahun sekian, ada lagi yang tahu hanya Allah. Berarti yang ngomong-ngomong itu semua sok tahu. Nah, kemudian kapan terjadinya? Pasti terjadi setelah tiupan sangkakala yang pertama. Hal itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu lihat dalam surah Az-Zumar ayat 68. Az-Zumar 68. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis-sur." Az-Zumar 68. Wa nufikha fis-sur, dan sangkakala ditiup, dan ditiuplah sangkakala. Apa yang terjadi setelah ditiup? Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka binasalah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Maka binasalah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Maksud binasa, semua yang hidup mati semua, dan semua yang ada akan hancur binasa. Alam raya ini akan hancur. Maka hari ini disebut dengan hari kehancuran. Yaumul Qiyamah. Illa man sya'allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Loh, ternyata ada yang tidak mati. Illa man sya'allah. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi seluruhnya akan mati, seluruhnya akan binasa. Illa man sya'allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Berarti ada yang nggak mati tuh Pak. Bu, Allah yang bilang. Penjelasan para ulama, yang nggak mati siapa? Yang niup trompet, yang niup sangkakalanya dong. Kalau dia ikut mati, siapa yang niup nanti? Illa man sya'allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Pendapat para ulama, satu, malaikat siapa tuh? Israfil. Malaikat Israfil tidak ikut wafat atas izin Allah. Kenapa? Tugasnya belum selesai. Apalagi nanti ada tiupan yang kedua. Kalau dia mati juga, yang niup siapa dong? Yang kedua, siapa yang mati? Malaikat pencabut nyawa. Siapa itu malaikat? Israfil. Kalau malaikat pencabut nyawa, siapa yang mau matiin orang-orang itu? Prosesnya kan dicabut nyawanya oleh malaikat kan? Jadi illa man sya'allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Sebagian ulama mengatakan yaitu malaikat pencabut nyawa dan malaikat peniup sangkakala. Selainnya mati, selainnya binasa, selainnya hancur, tidak ada yang tersisa. Itulah hari kehancuran. Berarti setelah tiupan yang pertama. Kemudian masih kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian ditiup sekali lagi. Berarti dua kali itu tiupannya. Yang pertama menghancurkan semua yang ada, mematikan semua yang masih hidup, kecuali makhluk-makhluk tertentu yang Allah kehendaki. Selesai. Wa nufikha ukhra, dan kemudian kemudian ditiup sekali lagi. Yang kedua, apa yang terjadi? Fa idahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba semuanya qiyam, bangkit dari kuburnya masing-masing, bangkit dari kematiannya. Kan tadi mati itu semua. Ditiup yang kedua, bangkitlah seluruhnya yang turun, dan semuanya menanti hari hisab. Mereka menanti, semua manusia yang tadi mati kemudian dibangkitkan, menanti bertemu dengan Tuhannya untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amalnya. Berarti hari kehancuran itu terjadi setelah tiupan pertama. Sedangkan setelah tiupan kedua, semua yang mati kembali bangun, kembali hidup.
Oke? Apa sudah? Kapan sudah? Kapan ini hanya Allah yang tahu. Tapi Allah kasih bocoran. Setelah tiupan sangkakala yang pertama. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana peristiwanya hari kiamat? Hari kehancuran itu bagaimana sih? Saking dahsyatnya hari kehancuran itu, Bapak Ibu yang Allah, saking dahsyatnya hari kiamat itu, efek kedahsyatan hari kiamat itu berpengaruh kepada langit. Langit nanti akan berubah, berpengaruh pada bumi, bumi nanti akan berubah, dan berpengaruh kepada manusia. Manusia yang masih hidup di akhir zaman, entah kita termasuk dari mereka atau tidak. Kira-kira masuk nggak ya? Ya tahu ya. Allah alam ya. Nah, nggak tahu juga kan kita. Nanti kita lihat tanda-tandanya. Jangan-jangan kita udah berapa dekat ini. Sedekat apa kita dengan hari kiamat? Nanti kita bahas yang keempat. Yang ketiga dulu. Bagaimana kejadiannya? Saking dahsyatnya dia berpengaruh pada langit, berpengaruh, berefek pada bumi, bahkan berefek pada manusia yang masih hidup di akhir zaman. Kita lihat bagaimana efek hari kiamat terhadap langit. Jadi yang berubah pertama kali, Bapak Ibu, yang berubah pertama kali adalah langit. Oke, kita lihat misalnya di dalam surah Al-Infitar. Dalam surah Al-Infitar ayat 1 sampai 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzas samaa'un fatarat", apabila langit terbelah. Hari ini langit kita masih biru, hari ini langit kita masih indah, hari ini langit kita tidak ada apa-apa, indah, menawan, biru, cakep, dan begitu seterusnya. Nanti ada saatnya langit kita akan terbelah. Idzas samaa'un fatarat, apabila langit terbelah. Kapan itu terjadi? Setelah tiupan yang pertama. Langit terbelah, efeknya tuh. Karena langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berhamburan. Pak, langit kita kan masih bagus nih. Bintang juga masih di atas kan. Nanti ada saatnya langit itu akan terbelah. Karena langit itu terbelah, bintang yang ada di atas itu tuh karena langit terbelah, dia akan berjatuhan inkadarat. Semua bintang-bintang di atas itu akan jatuh. Itu efek pertama pada hari kiamat. Mulainya dari langit. Dan karena bintang-bintang itu jatuh, dan di bawahnya adalah bumi, dan bumi itu kebanyakannya adalah air, betul? Apa yang terjadi? Wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan fujirat, apa itu fujirat? Meluap. Tadi itu, langit terbelah, bintang-bintang jatuh, di bumi kebanyakan air. Sama seperti ibu bapak kalau ada air tuh. Nah, kalau ada air datang benar. Ya, air kita taruh di ember, kemudian kita tepak dengan kuat, Pak. Kita tepak tuh air. Apa yang terjadi? Maka air yang kita tepak itu akan, apa itu namanya? Muncrat kemana-mana dong. Kenapa? Karena kita tepak dari atas. Begitupun nanti bumi kita yang kebanyakannya adalah air, ditiban idzal kawakibun tasarat, ditiban dengan benda-benda besar, benda-benda berat dari atas langit, bom. Kemudian lautan meluap menuju bumi, lautan meluap menuju daratan. Tsunami. Dan tsunami yang kita lihat itu baru sekian persennya. Air yang ada di lautan itu datang meluap, ya, menghantam daratan.
Dan itu nanti akan terjadi pada hari kiamat. Wa idzal bihar fujirat, dan apabila lautan meluap. Kemudian bintang-bintang yang di atas itu Pak, Bu, enggak jatuh ke laut doang dong. Jatuh juga ke daratan dong. Ya kan? Karena sebagiannya juga daratan bumi ini. Walaupun kebanyakannya adalah lautan. Yang jatuh ke daratan apa kata Allah? Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila semua yang ada di kubur, semuanya di dalam tanah ini bu'thirat, semuanya terbongkar, keluar dari perut bumi. Maka disebut dalam ayat yang lain, pada saat itu idza zulzilatil ardu zilzalaha, pada saat itu ketika digoncang dengan dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi akan mengeluarkan isi perutnya, keluar semua tuh Pak. Jadi dari atas jatuh bintang, lautan itu akan meluap ke daratan, dari atas juga jatuh bintang ke daratan, yang ada di daratan itu keluar semua. Di antara yang keluar, ya, athqalaha, perut bumi yang keluar itu diantaranya adalah emas yang hari ini orang saling berebutan. Yang di dalam bumi itu apa sih? Emas, apalagi minyak-minyakan, apa, batu bara ya, tambang, semua yang hari ini dicari pada hari kiamat nanti akan keluar dengan sendirinya, tapi tidak ada satupun yang mengambilnya. Kenapa? Ya udah di kiamat, siapa pula yang mau jual beli? Ya, itu kejadian tadi, perubahan efek di langit yang berefek juga di bumi. Langit terbelah, bintang-bintang jatuh, kemudian efek pada daratan adalah meluap semua yang ada dari perut bumi, dan efek lautan adalah air laut meluap ke daratan, hancur lebur seluruhnya. Bapak Ibu bayangkan, dan pasti apa yang kita bayangkan tidak lebih dahsyat daripada yang nanti akan terjadi. Di ayat yang lain, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di ayat yang lain, di dalam surah At-Takwir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza syamsu kuwirat", apabila syams, matahari, kuwirat, digulung. Hari ini matahari masih normal tuh. Nanti ada saatnya matahari, kata Allah, kuwirat, digulung sedemikian rupa, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak normal lagi, nggak seperti hari ini. Kuwirat. Kemudian wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang kadarat tadi itu sama, berjatuhan. Mataharinya digulung, bintang-bintang kemudian berjatuhan. Apa yang terjadi? Wa idzal biharu wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung suyirat, diperjalankan. Gunung-gunung diperjalankan. Bapak Ibu yang kita lihat, gunung itu megah, gunung itu indah, gunung itu kokoh, ada saatnya dia akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu jibal, gunung-gunung yang megah kokoh itu tuh, kal ihnil manfush, seperti bulu yang diterbangkan. Bapak Ibu ambil bulu, kita tiup, dia terbang. Seperti itulah gunung-gunung yang hari ini kokoh, nanti pada hari kiamat. Efek hari kiamat itu dahsyat pada langit dan pada bumi. Wa idzal, dalam surat Takwir lagi, wa idzal isyaru uttilat. Isyar itu apa? Wa idzal isyar. Isyar itu ini Pak, Bu. Unta, dan apabila unta apa itu namanya? Unta hamil.
Bunting, oh ya bunting. Wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta-unta bunting utilat, ditinggalkan, dibiarkan. Apa itu terjadi pada hari kiamat? Pertanyaannya, kenapa Allah mengisahkan kepada kita unta-unta bunting, apabila unta-unta bunting itu ditinggalkan? Kenapa Bapak Ibu? Karena unta di zaman Al-Quran turun, di zaman Nabi Muhammad, unta itu adalah harta termewah. Ada himar, ada keledai, ada keledai di atasnya. Di atas keledai apa? Kuda. Kemudian juga yang di bawahnya atau setara dengannya sapi, kambing begitu. Nah, yang paling bagus adalah unta. Makanya Bapak sering dengar nih kan, kalau sholat Jumat, siapa yang datang duluan dapat unta. Setelah itu dapat sapi, setelah itu dapat kambing, setelah itu datang agak-agak akhir dapat ayam. Ya kan? Cicak. Yang paling akhir lagi dapat telur ayam. Datang semua, sholat Jumat semua. Tapi karena datangnya beda-beda, pahalanya juga beda-beda. Tapi yang paling besar kan unta, kan disebut oleh Rasul. Ya. Entah tuh yang datang hari Jumat, datangnya imam lagi khutbah. Nah, nggak tahu tuh dapat apa. Karena khutbah itu penting bagi bapak-bapak, bagi kita yang punya anak laki-laki. Khutbah itu di hari Jumat itu adalah rukun. Bisa enggak sah, enggak dengerin. Kita tidur aja lagi khutbah, Ustaz Andi misalnya khutbah, kita tidur. Itu bisa tidak berpahala. Apalagi datang menjelang qomat. Waduh. Kadang di tempat lain, kalau lagi khutbah nih, orang-orang baru pada datang. Jadi sengaja nunggu khutbah. Kalau khutbah mulai baru pada datang. Padahal azannya sudah 2. Udah dibikin 2 tuh, supaya nggak telat. Masih nungguin khutbah. Udah dekat ke qomat baru pada datang. Wah, apa itu? Belum ya? Baik, kita kembali. Wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Jadi unta itu adalah harta termewah. Kalau kita ngomongin mobil apa? Mobil itulah ya. Mobil itu. Nah, saat ayat ini turun di zaman Nabi, unta itu adalah mobil A, mobil yang paling mewah. Saya nggak tahu mobil mewah itu apa ya. Apalagi semakin berharga unta itu bunting. Jadi untanya saja itu berharga, apalagi dia lagi bunting, berarti dia bakal punya anak dong. Dan anak berarti ada 2 nih pada diri si unta ini, maka dia semakin berharga, semakin dijaga, potensial menjadi harta melimpah bagi si pemiliknya. Nanti di hari kiamat, wa idzal isyaru utilat, unta yang lagi bunting pun ditinggalkan oleh pemiliknya. Saking dahsyatnya hari kiamat. Jadi berdampak pada langit, berdampak pada bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan goncangan yang amat berat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, saking digoncang tuh, Bapak Ibu digoncang, maka perut bumi mengeluarkan isinya. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, manusia akan berkata, ada apa ini? Kenapa goncangannya begitu dahsyat? Ada apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dan pada hari itu bumi akan bercerita. Bercerita itu apa maksudnya Bapak Ibu? Bumi akan bercerita pada saat itu. Maksudnya adalah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha,
dulu di sini di pojok sini nih, ya Pak Tesa sholat sunnah. Di pojok sini Bu Evi masih makan orang. Di di pojok sini Bapak Fulan, di pojok sini Ibu Fulana, dia akan bercerita tuh. Makanya kenapa kalau kita sholat sunnah pindah tempat? Dalilnya apa? Ini yauma idzin tuhadditsu akhbar. Pada hari itu bumi akan cerita. Disunahkan kita pindah tempat. Biar nanti bumi bilang di sini dia sholat wajib, di sini dia sholat sunnah. Kalau tetap di sini ceritanya cuma satu dong. Ya. Nah kalau bisa duduknya pindah-pindah. Bukan depan sana. Baik, kalau itu yang terjadi pada langit, itu terjadi pada bumi, apa yang terjadi pada manusia? Dikit lagi Bapak. Ibu lihat, Bapak lihat di dalam surah Al-Hajj ayat yang kedua. Apa kata Allah, saya bacakan. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu setiap orang yang menyusui, seorang ibu yang menyusui, Al-Hajj ayat 2. Saking dahsyatnya hari kiamat, efeknya bukan hanya pada bumi, efeknya bukan hanya pada langit dan bumi, efeknya pada manusia yang sedang menyusui anaknya. Dia lempar, dia lalai, dia nggak peduli, padahal dia lagi nyusuin anaknya. Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dia lepas, nggak peduli lagi. Kenapa? Karena saya ingin selamat anaknya, padahal tadinya dalam pelukannya. Dia lepas, dia nggak peduli dengan yang lain. Apalagi bapaknya dibiarin. Ditengok aja enggak. Anak yang lagi disusui aja dilempar, apalagi bapaknya, bodo amat. Saking dahsyatnya itu hari. Bukan hanya itu, wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan setiap orang yang sedang mengandung, ibu yang sedang mengandung. Kalau tadi ibu yang sedang menyusui, sekarang ibu yang sedang mengandung tiba-tiba keguguran. Saking dahsyat itu goncangan. Goncangan ini berguguran, yang sedang menyusui dilempar anaknya, saking takutnya, saking kagetnya. Bukan hanya itu, wa taran nasa sukara. Dan kalian melihat manusia yang lain sukara, mereka seakan-akan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Di saking dahsyatnya itu goncangan, kita akan melihat orang seakan-akan mabuk padahal tidak mabuk. Kalau orang mabuk itu gimana sih? Seloyoran ya? Bahasanya apa? Seloya gitu. Sempoyongan, bicaranya juga aneh kan? Itu juga saking dahsyat itu akan aneh. Ada apa ini? Semua orang ketakutan. Ya, jalannya nggak jelas, sempoyongan, kata-katanya juga amburadul, nggak, semuanya kacau. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Kenapa bisa begitu? Walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi yang terjadi adalah siksa Allah pada hari itu sangat keras. Jadi goncangan itu sangat dahsyat, sampai-sampai yang sedang menyusui anaknya dilempar, nggak peduli lagi. Yang sedang hamil anaknya keguguran, dan seluruh manusia seakan-akan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Itu saking dahsyatnya hari kiamat. Efeknya pada langit, pada bumi, dan bahkan pada manusia. Di ayat yang lain, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia pada hari itu seperti apa itu? Laron. Yauma yakunun nasu kal farash. Farash itu artinya laron. Orang Sunda bilangnya siraru ya. Siraru bukan sih? Laron tuh? Ya. Laron. Seperti laron mabthus yang berterbang. Kenapa disebut laron yang berterbangan?
Laron itu satu, jumlahnya banyak, ya kan? Dia kalau keluar tuh banyak kan, bahkan ngumpul di lampu kan, sampai rumah kita semua isi laron, sampai dimatiin semua, supaya dia mati ditaruh air di bawahnya, supaya nyemplung semua ke air. Kenapa? Jumlahnya banyak. Satu, manusia seperti laron dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, Bapak Ibu, laron itu sangat lemah. Kan? Dia terbang, dibiarin aja, lama-lama jatuh. Ya kan? Terbang ke sana, nggak jauh jatuh. Bergerak terus, lama-lama sayapnya patah, lepas sendiri. Padahal nggak dilepas, lepas sendiri. Lama-lama mati semua tuh laron. Begitupun manusia. Satu, jumlahnya banyak. Dua, dia lemah. Tiga, tidak tahu arah. Karena itu beda sama burung. Burung jelas terbangnya kemana. Kalau laron, manusia pun begitu mencari selamat nanti pada hari kiamat. Cuma saking lemahnya, saking dahsyatnya itu goncangan, bingung mau kemana dan akhirnya mati juga. Al-farashil maghrib, seperti laron yang berterbangan, jumlahnya banyak, semuanya lemah dan tidak tahu arah. Karena tidak ada jalan keselamatan. Kalau di film yang 2012 itu, kayaknya ada yang selamat ya. Ada yang selamat kan? Yang masuk ke perahu apa masuk kapal besar selam? Itu pasti bohong. Pasti bohong itu. Orang lautnya pada meluap ke bumi kan? Dia bilang orang masuk ke dalam laut. Lautnya kosong ke bumi, buminya hancur, udah kacau tuh, nggak ada jalan keselamatan seperti laron. Ada yang selamat ya? Presidennya selamat juga kayaknya di situ kan? Oh banyak. Wah. Ya. Jadi bagaimana kejadiannya sudah kita bahas. Terakhir, apa tanda-tandanya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, tanda kiamat itu ada dua. Saya percepat. Tanda kiamat itu dua. Yang pertama tanda-tanda kecil, yang kedua tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil itu berarti kalau tanda ini sudah mulai muncul, kiamat sudah dekat. Kalau tanda-tanda besar sudah muncul, kiamat sangat dekat. Itu bedanya. Tanda kecil berarti kiamat sudah dekat, tanda besar kiamat sangat dekat. Yuk kita lihat. Tanda kecil hari kiamat. Saya percepat saja ya. Yang saya bacakan ini semua bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW dan dari Al-Quran. Oke? Tanda kecil dulu ya, berarti kiamat sudah dekat. Tanda kecilnya adalah tanda pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Rasul SAW bersabda, kata Rasul, bu'ithtu wa ana was-sa'ah. Aku diutus, jarak antara aku dengan hari kiamat kahatain wasara bisyababati wal wusta. Aku dengan hari kiamat itu jaraknya kata Rasul seperti ini nih. Ini tuh maksudnya telunjuk dan jari tengah. Seperti ini berarti kiamat dengan Rasul SAW itu sudah dekat. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad Nabi terakhir. Ya kan? Kalau Nabi terakhir udah gak ada Nabi setelahnya, berarti sudah semakin dekat dengan kiamat dong, dengan hari akhir dong. Karena Nabinya sudah terakhir. Kalau Nabi pertama masih jauh tuh antara hari dengan Nabi pertama dengan hari akhir. Karena Nabi pertama, hari akhir masih jauh. Karena Nabi terakhir, maka hari akhir juga sudah dekat. Gitu ya. Jarak antara Nabi Muhammad dengan hari akhir sudah dekat kan hari kiamat. Sekarang jarak antara kita dengan Nabi Muhammad berapa lama? Sekitar 14 abad lebih kan? Berarti sudah semakin dekat. Nabi Muhammad diutus saja berarti kiamat sudah dekat, apalagi hari ini.
Jarak antara kita dengan Nabi Muhammad 14 abad. Berarti hari kiamat semakin dekat dong dengan kita. Iya kan? Ya, jadi yang pertama diutus Nabi Muhammad. Yang kedua kita percepat. Antalidal amatu rabbataha. Jika seorang budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuan. Maksudnya apa budak melahirkan tuan? Budak melahirkan tuannya. Kan gak mungkin tuh. Budak melahirkan. Maksudnya adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau sudah terlihat banyak kasus anak durhaka kepada orang tuanya, sebagaimana budak melahirkan tuannya, kan gak mungkin tuh. Ya budak, berarti budak itu di bawah, tuannya di atasnya. Budak melahirkan tuannya, gak mungkin. Nah, maksudnya adalah anak yang di bawah tuh uququl walidain, durhaka kepada orang tuanya yang di atas gitu loh. Yang lebih mulia. Kalau itu sudah terjadi, berarti kiamat sudah dekat. Dan kemarin saya dengar di TV itu ada seorang anak membunuh orang tuanya sendiri. Gara-gara apa? Enggak, dia minta motor nggak dibeliin. Alhamdulillah, gara-gara motor dibunuh tuh ibunya. Antalidal amatu rabbatah. Ya. Yang ketiga, wa antaral hufatal uratal ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat ada orang-orang Baduy tinggal di pedesaan, tidak pakai sendal, bajunya compang-camping, sangat sederhana, kemudian berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Hari ini sudah terjadi belum? Sudah. Banyak desa-desa yang rumahnya bagus-bagus. Bahkan di Arab sendiri, Arab secara umum, ada banyak negara Arab yang sekarang berlomba-lomba dalam membangun bangunan tinggi. Bukan dilarang, bukan. Jadi hadis ini bukan sedang melarang membangun bangunan tinggi, bukan. Tapi kalau itu terjadi, ada orang tidak pakai sendal dulunya, compang-camping, orang Arab Baduy, tiba-tiba dia berubah apa? Berlomba-lomba dalam membangun bangunan tinggi. Bukan dilarang membangun bangunan tinggi, tapi itu fakta. Kalau itu terjadi, maka kiamat sudah dekat. Bukan nggak boleh, bukan. Tapi kalau itu terjadi, berarti sudah akhir zaman. Dan hari ini sudah terjadi kan? Burj Khalifa. Itu yang paling tinggi ya Pak? Menara paling tinggi adalah Burj Khalifa, Monas. Monas nomor berapa tuh ya? Burj Khalifa di Arab. Kita percepat. Kemudian Dajjaluna kadzabun, munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Dajjal yang dimaksud adalah kullun yaz'amu annahu Rasulullah. Masing-masing mengaku sebagai Rasul. Dulu di zaman di Arab dulu setelah Nabi Muhammad ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab, ngaku Nabi kan. Di Indonesia juga ada kan kemarin-kemarin itu. Banyak kan siapa itu namanya? Liaiden misalnya. Mengaku Jibril datang kepadanya, kasih wahyu. Kemudian Marsadek apa Musadek. Ahmad Musadek ikan mengaku sebagai Nabi. Kalau ini sudah muncul nih berarti sudah dekat. Kita percepat. Hatta yaqbidul ilm. Ilmu sudah mulai dicabut dengan cara dimatikan para ulamanya. Sudah terjadi? Sudah. Banyak ulama yang sudah wafat. Bukan hanya itu, wa tuksiruz zilzal. Banyak terjadi gempa bumi. Yang paling terakhir di mana? Venezuela. Cuma sebentar tuh kan. Kayaknya nggak sampai 1 menit ya. Cuma hitungan detik, Bapak Ibu. Tapi bangunan roboh. Ibu lihat, Bapak lihat di apa itu di media sosial. Venezuela nggak sampai 1 menit. Goncang, roboh bangunan-bangunan. Bukan hanya itu, wa yataqarabuz zaman. Apa itu? Waktu terasa cepat. Waktu terasa cepat. Udah maghrib lagi aja. Udah ketemu akhir pekan lagi aja. Sudah minggu lagi aja. Yataqarabuz zaman.
terasa cepat. Wa yukthirul qatl, banyak terjadi pembunuhan. Sudah banyak. Bukan hanya itu. Ya. Wa yafsuz zina, banyak tersebar perzinahan. Ya. Apalagi di negara-negara barat Eropa, zina itu sesuatu yang biasa. Wa yushrabul khamr, sudah mulai banyak diminum. Apa namanya? Khamr itu minuman keras. Mabok di mana-mana. Wa yakthurun nisa, banyak perempuan. Wa yaqillur rijal, sedikit laki-laki. Hatta liyakuna li khamsina imra'ah qiyam wahid, sampai 1:50. Hari ini sudah terjadi. Sudah, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan begitu seterusnya, tidak saya sebutkan seluruhnya, menunjukkan yang tadi kita sebut itu hampir seluruhnya sudah terjadi. Ya kan, zina, minum khamar, sudah banyak terjadi, pembunuhan sudah banyak terjadi. Nah, yang belum banyak terjadi atau seluruhnya belum terjadi adalah tanda kiamat besarnya. Yang kecil-kecil barusan itu sudah terjadi. Nah, yang besar, 1 menit boleh? Yang besar saya bacakan cepat. Ya, ada 10. 1. Ad-dukhan, nanti akan muncul asap tebal yang menyelimuti seluruh dunia. Bukan asap tebal dari Riau yang beberapa tahun kemarin itu karena hutan kebakaran. Bukan itu. Orang bilang, oh ini dukhan. Bukan. Karena cuma ada di Riau. Yang kena Riau dengan Malaysia ya. Ya kan? Mana sih? Ya, betul ya. Malaysia kan yang protes itu karena asapnya ke Malaysia. Dapat kiriman. Kalau nanti seluruh dunia, kita percepat. Dukhan. Dajjal, nanti akan muncul Dajjal yang menjadi fitnah ujian bagi orang-orang yang beriman. Bisa membunuh seseorang dan pada saat itu juga bisa menghidupkannya. Bisa memerintahkan langit untuk hujan, hujanlah sekarang. Dia turun hujan. Pohon tertentu ditunjuk oleh dia, tumbuhlah sekarang, dia akan tumbuh. Dan begitu seterusnya menjadi ujian. Dajjal. Yang ketiga, dabah. Dabah itu apa? Binatang melata yang bisa berbicara. Binatang melata bisa berbicara. Nanti akan muncul di akhir zaman. Dan yang dia bicarakan adalah dia ketemu dengan orang, dia bisa menentukan, fulan engkau orang beriman. Nanti ketemu lagi, engkau pura-pura beriman. Engkau orang kafir. Dia tahu. Dabbah. Kita nggak tahu bentuknya bagaimana, bukan si komo ya. Itu bukan binatang melata. Binatang melata bisa berbicara. Dabbah. Yang ke berapa tadi? 4. Berapa sih? 4 ya. Tulu'us syams min maghribiha, matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, berarti pintu taubat sudah tertutup dan sudah dekat dengan hari kiamat. Kita percepat. Yang kelima, nuzul Isa bin Maryam, turun Isa bin Maryam. Nabi Isa kita yakini tidak disalibkan, diangkat oleh Allah ke langit. Nanti di akhir zaman akan turun, tugasnya 2. 1 membunuh Dajjal, 2 menghancurkan simbol dirinya. Simbol dirinya itu adalah salib. Dan saat itu semua orang-orang yang meyakini dia Isa adalah Tuhan, saat itu akan memeluk Islam. Kenapa? Tuhan yang mereka maksud itu ternyata masih hidup dan menghancurkan salib yang menjadi simbol dirinya. Yang selanjutnya, Ya'juj wa Ma'juj. Muncullah Ya'juj dan Ma'juj, kumpulan orang yang kerjaannya merusak dan membunuh. Kemudian terjadi 3 khusuf. 3 khusuf. Khusuf itu gini, Bapak Ibu coba bantu saya terjemahannya. Ini kan di atas nih. Kemudian dia berbalik ke bawah. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Apa itu namanya? Iya, maksudnya semacam musibah memutarbalikannya. Semacam likuifaksi dulu. Ya ambles, jadi yang di atas ke bawah, yang di bawah jadi ke atas. Itu nanti terjadi di 3 tempat. 1 kata Rasul, khasafun bil maghrib, terjadi khusuf di wilayah barat.
barat dunia. Kemudian akan terjadi di wilayah timur, di wilayah barat dunia terjadi, di wilayah timur dunia terjadi, dan yang ketiga adalah di wilayah Jazirah Arab. Kalau 3 peristiwa ini sudah terjadi, berarti sudah dekat dengan hari kiamat. Tadi ya, yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Dan yang terakhir adalah narun takhruju minal Yaman. Ada api besar yang keluar dari Yaman, yang menggiring manusia nanti meninggalkan kampung-kampungnya. Nah, 10 ini yang tadi kita sebut, itu adalah tanda-tanda hari kiamat besar. Kalau 10 ini sudah muncul, berarti kiamat sangat dekat. Dan sepertinya 10 ini belum ada yang muncul. Kalau yang tadi kita sebut di awal, sudah banyak yang muncul. Tapi yang 10 ini, belum ada yang muncul. Terima kasih, itu saja dulu. Yang mau bertanya boleh kalau ada. Enggak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita ngomong yang tadi Bapak sebutkan bahwa Nabi Isa muncul dan dia akan menunjukkan simbol dirinya dan membuat pengikutnya itu menjadi Islam. Nah, pertanyaan saya sebenarnya yang saat ini yang agama atau yang saling berkaitan itu Islam. Mungkin yang tadi masuk ke Nabi Isa dan mungkin standar atau itu. Dan yang terakhir adalah Yahudi. Dan bagaimana dengan Yahudi? Apakah ada penjelasan bahwa mereka juga dalam tanda kutip menjadi Islam sadar seperti apa atau tidak? Sampai kiamat itu juga akan bikin. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan akhir zaman, yang berkaitan dengan hari kiamat atau akhir zaman, kalau dia tentang orang Nasrani tadi, orang Nabi Isa alaihissalam akan turun, kemudian membunuh Dajjal, kemudian menghancurkan salib. Pada saat itulah orang-orang yang meyakini Isa sebagai anak Tuhan atau Tuhan anak, saat itu dia sadar dia salah, dan saat itu juga mereka akan masuk Islam. Ada di dalam Quran ini. Jadi semuanya akan masuk Islam. Kenapa? Baru sadar. Ternyata Tuhan yang selama ini dianggap Tuhan bukan Tuhan, gitu. Nah, kalau yang berkaitan dengan Yahudi disebut dalam satu hadis sahih, nanti suatu saat orang-orang Yahudi akan bertempur dengan orang-orang yang beriman. Pertempuran itu dimenangkan oleh orang-orang yang beriman. Saking menangnya umat Islam, orang-orang Yahudi ngumpet di belakang batu dan ngumpet di belakang pohon. Sampai pohon yang ada di belakang, yang di depan orang Yahudi dengan batu itu akan berkata, ya Muslim, wahai Muslim, di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu, maka bunuhlah dia. Illa gharqad, kecuali pohon gharqad. Dan ini menurut para ulama kita adalah tanda kiamat kecil. Yang barusan nih, peristiwa perang dengan Yahudi, itu tanda kiamat kecil, bukan tanda kiamat besar yang 10. Tapi yang ini belum terjadi juga tuh. Nah, apakah nanti terjadi dengan rangkaian perang Gaza Palestina ini? Apakah masih nanti? Kita nggak tahu. Tapi pasti akan terjadi itu. Dan makanya kabarnya orang-orang Israel hari ini mereka menanam pohon gharqad. Ya, berhati-hati, jaga-jaga, barangkali nanti terjadi yang begini-gini. Kalau terjadi, mereka ngumpet di belakang pohon gharqad. Kalau Bapak Ibu penasaran pohon gharqad, tinggal Google aja. Dia pohon seperti pohon kurma lah kurang lebih. Nanti ada di Google kelihatan pohon gharqad. Pohon itu yang ditanam dan pohon itu yang kata Rasul dia akan diam. Selain pohon gharqad akan berbicara. Itu berkaitan dengan akhir zaman Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. tadi kan setelah video kedua itu manusia akan dibangkitkan.
dari kuburnya ya Ustaz. Iya. Nah itu hanya manusia saja atau semua makhluk hidup? Kan makhluk hidup enggak cuma manusia ya. Nah itu satu. Kedua, tadi ada tanda-tanda kiamat besar. Itu belum ada yang muncul kan ya Ustaz. Kalau tanda-tanda yang kecil kan semua sudah terlihat. Nah tanda-tanda yang besar itu belum ada yang terlihat. Apakah itu artinya masih aman? Terima kasih Ustaz. Ya. Si aman ya. Ya, artinya dari nomor 2 dulu ya. Artinya kiamat itu sudah dekat. Kenapa? Karena tanda-tanda kecil sebagian besarnya sudah terjadi. Nabi Muhammad sudah diutus, zina sudah biasa, khomer sudah biasa, bahkan sebagian dilegalkan, dan begitu seterusnya sudah terjadi. Nah, yang belum terjadi adalah tanda besarnya. Pertanyaannya, amankah? Yang pasti kita sudah di akhir zaman. Yang pasti kiamat sudah dekat. Maka menurut saya, sama seperti tadi sahabat datang, Rasul kapan hari kiamat? Rasul nggak jawab, malah Rasul nanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Maka jawaban saya, amankah? Saya balik tanya, apa yang sudah kau persiapkan untuk? Ya. Karena sudah dekat tuh, yang pasti sudah dekat, Bu. Dan kita nggak tahu tahun berapa, nggak tahu. Yang pasti 2012 pasti sudah salah, sudah terbukti. Itu ya Ibu Unden. Jadi amankah? Sulit juga ngejawabnya. Aman tuh maksudnya apa? Pertanyaan yang kedua, pertanyaan pertama. Pertama tadi, lupa lagi tuh saya. Tadi baru ingat. Oh iya ya, hewan. Gini, ada keterangan di dalam Al-Quran. Nanti hewan-hewan juga akan dikumpulkan. Di Quran disebut tuh. Nanti hewan-hewan itu akan dikumpulkan dan diadili oleh Allah. Nah, diadili itu maksudnya ada hewan yang misalnya menanduk hewan lain. Itu akan diadili. Tetapi penjelasan para ulama, diadili itu maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa hari itu tidak ada kezaliman. Tapi harus disadari juga, hewan-hewan ini tidak mukallaf. Tidak mukallaf tuh tidak dibebani kewajiban dan larangan. Kenapa? Karena nggak punya akal. Tapi nanti akan Allah kumpulkan juga mereka untuk menunjukkan kepada manusia yang tidak ada ketidakadilan pada hari kiamat. Semuanya adil. Kan kalau hari ini yang benar kadang divonis salah, yang salah divonis benar, dan kadang kita bingung, ya kan? Ada pejabat yang nangkep seseorang, yang ini nangkep dia juga, gitu. Bingung kita nih, yang mana yang benar ini? Yang lagi ramai saya nggak perlu sebut lah ya. Ini nangkep itu, yang ini juga ditangkap juga yang ini. Jadi yang benar yang mana nih? Apakah dua-duanya benar atau dua-duanya salah? Apa nggak tahu kita? Bingung. Nanti di hari kiamat akan jelas itu semua. Bahkan sampai binatang saja akan diadili sama Allah, meskipun mereka tidak mukallaf. Untuk menunjukkan kepada kita manusia, Allah Maha Adil dan yang benar akan benar, yang salah akan salah. Mungkin itu jawabannya. Baik. Ada lagi? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terjadinya hari kiamat kan itu ada angin sejuk yang membawakan mukmin. Ya. Itu benar atau adalah apa terjadi Ustaz? Ya. Baik, terima kasih. Itu di hadis yang lain disebut sebagai ar-rihul layyin, angin yang lembut. Kalau lembut itu semacam sepoi-sepoi lah gitu ya. Ya, jadi dia termasuk yang terakhir yang akan muncul Bapak Ibu. Dalam hadis, kalau tadi yang arihul layyin tidak disebut dalam hadis yang 10 ya. Tapi di hadis yang lain disebut. Arihul layyin itu akan ada angin berhembus dengan sangat tenang, sangat nyaman, sepoi-sepoi lembut ya. Umat Islam yang kena nanti akan wafat. Kena angin itu. Jadi kena tidur dan akhirnya nggak bangun lagi.
Sedangkan yang tidak beriman dia akan tetap hidup. Dan yang kafir inilah yang akan mengalami hari kiamat. Karena hari kiamat itu tidak ada orang muslim satupun yang merasakan dahsyat itu. Orang muslim nggak ada. Kenapa? Itu rahmat Allah kepada orang muslim. Nah, diantaranya adalah karena kena angin ar-rihul layyin. Makanya Bapak Ibu kalau lagi ngaji ada angin dan sepoi-sepoi itu, hati-hati kalau ngantuk. Takutnya nggak bangun. Jadi betul ada ar-rihul layyin. Betul, dan itu termasuk yang akhir-akhir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Terima kasih hatur nuhun para bapak-bapak, ibu-ibu semua. Sehat-sehat, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.